orang yang satu agama aja di satu meja aja berbeda. Yang satu mau asin, yang satu mau manis. Itu urusan asin manis atau urusan sop dengan oseng-oseng misalkan. Apalagi ini urusan halal haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam Endpol Show. Tentunya pada kesempatan kali ini kita hadir untuk berdiskusi berbagai macam fenomena-fenomena nasional yang sangat kontroversial tentunya, yang menjadi pusat perhatian publik. Yaitu tidak lepas yaitu berkaitan dengan aspek religius atau aspek munakaat pernikahan di Indonesia, yang ini banyak diwarnai dengan kontroversi fenomena nikah beda agama gitu. Jadi fenomena nikah beda agama ini menjadi polemik pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat hari ini. Oleh karena itu sudah hadir bersama-sama dengan kita tamu kita di Endpol Show yang memang punya concern dalam melihat persoalan munakaat atau pernikahan, atau lebih spesifik tentang persoalan nikah beda agama, yaitu akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga sekaligus pakar hukum Islam tentunya ya, yaitu Bunda kita Bu Dr. Fal Arofa Windiani SHMH. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, insyaallah. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau tetap sehat selalu. Amin. Dan lebih berspirit lagi. Ya, ini Bunda. Tadi kalau kita lihat perkembangan hari ini, itu marak sekali fenomena-fenomena nikah beda agama. Menurut Bunda dalam padahal kan Undang-Undang 174 tentang pernikahan sudah jelas bagaimana mekanisme atau persyaratan nikah dan seterusnya. Tapi fenomena nikah beda agama masih saja terjadi. Bahkan gitu. Menurut Bunda ini seperti apa sih? Baik, terima kasih Lauda Noval sudah mempersilahkan saya untuk hadir di media ini. Pertama adalah tadi kalau kita lihat sebuah fenomena, sebenarnya ini bukan fenomena, ini udah fakta. Ya, fakta di masyarakat dan terutama yang sudah dilegitimasi terkait dengan pernikahan beda agama. Pada hari Selasa yang lalu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan nikah beda agama. Tetapi di pengadilan tingkat bawah masih saja ada yang mengajukan permohonan penetapan pernikahan beda agama. Ini memang hal yang sebenarnya sudah beberapa waktu lalu banyak dilakukan ya, tetapi kan tidak terekspos secara media. Betul. Sekarang ini kita mudah sekali untuk mengekspos satu berita sehingga seolah-olah itu viral padahal sudah lama dilakukan oleh masyarakat. Jadi para founding father kita sudah menetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi artinya perkawinan itu harus memenuhi dua unsur. Menurut pasal 2 tadi. Unsur yang pertama adalah sah. Unsur yang kedua adalah resmi, artinya dicatat. Yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 1, kesahan perkawinan itu adalah agama. Jadi agama menentukan kesahan perkawinan. Jadi para founding father kita sudah membuat konsep sedemikian rupa sebuah fundamen dalam sebuah perkawinan yang menjadi unifikasi hukum. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu merupakan unifikasi hukum, artinya semua agama dari yang dianut di Indonesia ini mengacu pada satu peraturan yang sama untuk sebuah perkawinan. Berarti sahnya itu dari sisi agama. Iya. Ya, dari sisi agama. Jadi bukan ini kan tadi ada dua ya, sah dan resmi. Begitu sah baru dicatat. Artinya pencatatan ini didasarkan pada kesahan dari sebuah perkawinan. Jadi di dalam pasal 2 ayat 1 itu ada mengandung unsur
unifikasi hukum, tapi juga ada unsur diferensiasi hukum. Unifikasi hukum maksudnya adalah semua agama mengacu pada satu peraturan yang sama, tetapi ada different, ada perbedaan. Kalimatnya adalah atau katanya adalah masing-masing. Masing-masing artinya orang Islam tunduk pada hukum Islam, orang Kristen tunduk pada hukum Kristen, Buddha tunduk pada hukum Buddha, Hindu tunduk pada hukum Hindu, Katolik demikian, dan juga Konghucu. Jadi hebat ini. Para founding father kita sudah memikirkan ke depan bahwa Indonesia ini majemuk. Ya, artinya beragam agama tetapi satu peraturan yang sama. Bisa diunifikasi dalam bentuk unifikasi dalam satu peraturan yang sama. Oke. Tetapi kemudian diakses sedemikian rupa melegitimasi kesahan sebuah perkawinan melalui pencatatan. Pencatatan ini pun ada dua perbedaan. Untuk orang Islam itu di kantor urusan agama, untuk orang Kristen, untuk orang beragama lain selain Islam itu di kantor catatan sipil. Artinya dua lembaga ini disparitas juga ya? Ya, disparitas. Agama masing-masing. Different. Ya, different. Artinya sudah diakses sedemikian rupa oleh negara bahwa sah dan resmi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi satu kesatuan. Karena apa? Legitimasi sebuah perbuatan hukum dalam hal ini munakahat tadi harus dicatat di catatan negara. Itu. Nah, persoalan muncul bagaimana kaitannya dengan fakta di lapangan di mana ada orang nikah beda agama. Nah, ini kan mengacu kepada agamanya sendiri. Kalau agamanya itu melarang, maka sudah kalau orang Islam samina wa ta'na. Semestinya begitu ya, Bunda? Semestinya begitu. Karena yang namanya kita hidup itu kan tidak sepenggal asa. Ya, harus kita futuristik. Karena ini sebuah perkawinan kan tidak hanya love. Bukan I love you, you love me, I and you love one. Bukan selesai itu, tidak. Tetapi jauh dari itu, karena apa? Ini kan sebuah unit terkecil dari sebuah bentuk negara. Jadi kan masyarakat, unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Ya, family. Ya, kalau keluarga ini diikat sedemikian rupa dengan nilai religiusitas, maka insya Allah apa yang dicanangkan di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu akan tercapai. Tapi kalau dia beda agama, kemudian bagaimana kesahan sebuah perkawinannya? Itu. Ya, jadi Bunda ya, nampaknya kita agak kewalahan nih kalau misalnya sudah dikupas sangat tuntas oleh Bunda Dokter kita, dan pastinya coba kita kembangkan lagi bahwa ini Bunda yang menarik ya, regulasi nasional yang disampaikan tadi sudah mengatur tentang prinsip harus sah dulu baru kemudian diresmikan, dicatat dan seterusnya. Tapi ini yang menarik ini sampai hari ini itu seperti terlihat bahwa pergerakan untuk isu-isu nikah beda agama supaya dilegalkan itu banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh. Bahkan banyak yang mengatakan ini benturan terhadap hak asasi manusia, my body is my right, saya sendiri yang memutuskan keputusan saya, begitu. Nah, menurut pandangan Ibu nih menyikapi fenomena seperti ini, seperti apa Bu tanggapannya? Baik, kalau disebutkan hak asasi manusia, sebenarnya dalam Islam itu kan jelas. Hak asasi itu kan 5. Hifduddin, menjaga agama, keturunan, harta, gaji akeh. Kalau saya menyebutkan gaji akeh. Agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Ini kan 5 fundament dari perspektif Islam mengenai hak asasi manusia. Kalau yang namanya hak asasi manusia kan memang bebas tapi terbatas. Karena apa? Kita kan hidup secara sosial. Sehingga tadi kalau bicara mengenai hak asasi manusia, maka hak agama untuk diutamakan. Jadi tadi undang-undang itu kan sudah mengedepankan agama bahwa setiap orang boleh menikah, tidak ada larangan nikah. Tetapi ada rambu-rambu lain, tidak boleh kalau beda agama. Kenapa? Karena efeknya akan panjang. Betul. Itu juga kemarin dikemukakan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi terkait hak asasi manusia. Yang namanya hak asasi manusia, beragama kan juga hak asasi manusia. Betul. Ya, sebebas apapun pasti kita hidup relationship harus juga terbatas. Jadi bukan kemudian bebas tidak terbatas. Artinya HAM itu berarti tidak serta-merta absolutely.
Yes, betul Ada pastinya. ada Pasti limitasi kan Bu? betul. Limitasinya adalah kalau kita ya agama. Toh Agama. kita kan juga punya Pancasila, nilainya kan agama dulu. Sila Ya, pertama kan gitu. ketuhanan Maha Esa. Jadi Betul. mengedepankan nilai-nilai religius kan begitu. Iya. Nah ini Bunda yang berikutnya nih, ini tadi kita kaitkan dengan konsep HAM. Tapi berikutnya ini apa namanya, nikah beda agama ini sebenarnya sih, agama misalnya undang-undang ini kan, undang-undang pernikahan itu kan syarat-syaratnya itu kan mengadopsi dari pikiran-pikiran atau spirit konsep agama. Nah, apa namanya, tetapi pada 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 prinsipnya itu sebetulnya secara agama Islam ini, orang Islam itu sebetulnya kalau misalnya nikah beda agama harus seperti menyikapi persoalan ini, karena memang banyak sekali orang-orang Islam juga yang hal ini mendukung juga, bahkan juga tentatif terhadap nilai apa, terhadap norma-norma yang sudah diatur dalam agamanya masing-masing. Itu menurut tanggapan Ibu seperti apa sih? Ya, kalau saya sih simpel aja. Hidup ini kan kita tinggal menjalani hidup, tidak menentukan hidup. Jadi ibaratnya kita menjalani hidup ya samina watona, apa yang memberi hidup ini mengatur, ya udah samina watona, karena pada hakikatnya tadi kehidupan ini kan sepenggal asa saja. Apa yang kita akan kedepankan adalah bagaimana menciptakan sebuah keluarga. Bagaimana sebuah keluarga itu akan tercipta sakinah mawaddah warahmah. Iya, iya. Kalau nilai religiusitasnya nggak ada di awal, ini kan fundamen kan, Betul, betul. fundamen dari sebuah berdirinya sebuah keluarga. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa hak asasi manusia itu harus dikedepankan, pastinya iya. Tetapi hak asasi beragama kan juga dikedepankan dari isi hak itu sendiri ya. Kalau melihat ada orang Islam yang menikah berbeda agama atau dengan orang yang berbeda agama, ya sudah itu kan nafsi-nafsi ya, itu urusan sendiri-sendiri. Tetapi ini tidak kemudian menjadi contoh yang baik, ini justru Iya, menjadi iya. contoh yang buruk. Dan persoalannya muncul, kenapa kemudian orang yang menikah beda agama kemudian cerai karena persoalan agama itu tidak terekspos. Benar juga ternyata Bunda. Ya, tidak terekspos, seolah-olah oke-oke saja, padahal Baik Bunda. Ini kan Bunda, kalau dilihat fenomena ini kan banyak juga masyarakat Indonesia yang sudah melakukan pernikahan beda agama. Nah ini menurut pandangan wacana ataupun fenomena seperti ini, menurut pandangan Bunda seperti apa sih? baik, memang kalau dilihat kondisi masyarakat yang ada yang terekspos ya, bahwa orang-orang nikah beda agama tuh kok sepertinya banyak gitu. Padahal itu kan lebih sedikit lah. Tapi yang sedikit ini terekspos. Tetapi kemudian, apakah juga terekspos bagaimana kondisi rumah tangga orang yang nikah beda agama? Iya, iya, iya. Yang tadi sudah kemukakan, orang yang satu agama aja di satu meja aja berbeda. Yang satu mau asin, yang satu mau manis. Itu urusan asin manis atau urusan sop dengan oseng-oseng misalkan. Apalagi ini urusan halal haram. Sehingga tadi expose terhadap konflik-konflik internal mereka kan tidak nampak. Terlihat. Iya, tidak nampak di luar. Sehingga seolah-olah oke-oke saja. Nah, inilah yang kemudian kita lihat banyak persoalan-persoalan yang muncul bagi orang-orang yang menikah beda agama. Tetapi satu hal yang paling penting secara sosiologis akan memunculkan keluarga yang sekuler. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Karena pada hakikatnya negara kita ini berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dampak terbesar dari fenomena nikah beda agama ini, saya menciptakan keluarga yang sekuler ya Bunda ya? Sekuler, kalau menurut saya, karena tadi tuh saya ulangi bahwa akan muncul zero tolerance. Zero tolerance. Zero tolerance. Jadi tidak ada lagi kemudian saking toleransinya akhirnya tidak beragama. Ini yang kita tidak inginkan. Padahal agama itu merupakan salah satu fundamen karakter building. Karakter building yang ditujukan dalam negara Indonesia ini adalah negara yang NKRI yang menyatu dari semua unsur agama.
Jadi tujuan utamanya sepertinya itu. Dan memang kalau dilihat ya karakter building ini memang startnya itu dari lingkungan keluarga kan. Betul. Keluarga. Ya. Keluarga itu merupakan unit yang terkecil dari masyarakat, sehingga terbina akhlak atau terbinanya karakter itu ya dari rumah. Ini benar menarik lagi nih. Tadi disampaikan bahwa dampak terbesar daripada nikah beda agama ini selain bisa menciptakan zero tolerance atau yang berujung pada terciptanya lingkungan keluarga yang jauh dari nilai-nilai agama. Nah, ini paling penting nih Bunda, secara hukum Islam ini, misalnya bagi orang Islam, itu dampak-dampak pernikahan beda agama bagi orang Islam ini, selain zero tolerance tadi, misalnya dari segi-segi status anak, kemudian hak-hak anak ke depannya, itu ada nggak potensi-potensi problem kemudian? Ya, kalau di dalam ajaran Islam jelas, manakala perkawinan beda agama itu kan dianggap tidak pernah ada perkawinan. Kalau tidak ada perkawinan berarti anak yang lahir adalah termasuk anak zina atau anak luar kawin. Bahaya juga yang berarti. Ya, kalau seperti itu maka dia tidak bernasab kepada bapaknya. Dia hanya gitu ya, punya hubungan biologis. Kalau dia tidak bernasab kepada bapaknya, kalau anak ini anak perempuan, maka dia tidak bisa menjadi wali nikah bagi bapaknya. Bapak biologisnya nggak dapat, waris nggak dapat, waris juga nggak dapat. Jadi triple ini problem bisa dikenakan. Multi problem akibat dari nikah beda agama. Sehingga tadi saya katakan not only love, cinta itu tidak hanya love, more than love. Iya. Ini juga sangat penting, ternyata banyak sekali dampak-dampaknya ya, memang perlu disesalkan juga berarti nih kalau misalnya tokoh-tokoh ataupun kelompok-kelompok Islam yang hari ini juga memperjuangkan ide-ide semacam ini kan, karena itu berdampak pula pada sisi ini masa depan anak tentunya. Pasti. Ya. Kedudukan hukumnya ya. Itu. Karena ini memang pernikahan ini kan bukan cuma sosok tadi, bukan tentang love, each other, saling mencintai, bukan juga sosok ayah dan orang tua, tapi juga anak ini yang perlu juga diperhatikan. Ini Bunda, berikutnya Bunda. Undang-undang sudah jelas, hukum agama juga sudah jelas bahwa tidak boleh pernikahan beda agama. Nah, tapi marak saya terus terjadi. Ini sebenarnya karena apa, Bunda? Ya, pertama adalah pendidikan di rumah. Ya. Karena akhlakul karimah tadi bermula dari rumah. Itu sebabnya misalkan di perguruan tinggi ini, karena kita bicara perguruan tinggi, maka ada nama mata kuliah pendidikan agama yang dia statusnya WN, ya. Semua perguruan tinggi harus mengajarkan pendidikan agama. Yang kalau kita lihat tujuannya apa sih? Ya karakter building, enggak ada lain itu. Nah, kalau ini tidak terbangun, maka nilai sopan santun itu kan beragam. Ya, beragam. Sopan santunnya orang Jawa pasti juga ada berbeda dengan sopan santunnya orang Minang atau orang Batak, kan berbeda. Iya. Kan itu hal yang lumrah karena nilai kemajemukan tadi. Tapi kalau sopan santun dalam nilai akidah dalam Islam ya, akhlakul karimah itu berlaku universal. Sehingga inilah yang kemudian anak itu akan menjadi ambigu, nih mau ikut agama mana nih? Ikut bapaknya atau ikut ibunya? Karena pada hakikatnya orang tua adalah figur utama bagi anak, perkembangan anak. Menjadi role model bagi anak. Role model bagi anak. Kemudian juga nilai akhlak ini kalau berbeda pendapat, maka anak yang mau mengaplikasikan bingung mau ikut juga pendapat bapaknya atau pendapat ibunya. Lama-lama gitu. Anak cari jalan sendiri. Anak-anak jalan sendiri. Padahal kita juga lihat kondisi masyarakat kita ini nanti akan mengarah pada masyarakat yang individualis, ya kan? Betul. Ya kan? Karena orang sudah sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak taruh di daycare misalkan. Ya, nilai keibuannya, nilai kebapaannya, figurnya sudah mulai luntur. Ini kan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Betul. Karena biar bagaimanapun, sesibuk apapun, maka orang tua itu harus hadir pada waktu anak memang membutuhkan. Iya, jadi memang memang sangat polemik sekali tentang nikah beda agama ini, agak rumit juga didiskusikan kan. Jadi
banyak cabang-cabang. Tapi kalau sebenarnya kalau dari sisi hukum sudah final. Udah final ya. Kan udah final, undang-undangnya ada. Banyak yang putusan MK-nya sudah ada, apalagi. Banyak yang nakal. Ini udah sebenarnya ini jadi satu pertanyaan yuridis. Putusan MK sudah ada. Tapi seperti tadi disinggung. Tapi pengadilan tingkat bawah ini itu masih banyak juga yang tidak mematuhi putusan MK. Ya. Kayak tadi awal Bunda sampaikan. Ini terjadi karena apa sebenarnya sih? Ya, pertama karena memang mungkin ya alasannya ini kan permohonan orang mohon daripada mereka berzina. Lah sama aja. Persoalan berzina kan bukan persoalan karena tidak diikat dalam perkawinan. Kalau perkawinannya tidak sah kan berarti apapun produk hukum, apapun perbuatan hukum yang ada itu ya tetap tidak mengacu kepada nilai perkawinan. Nah, kalau ditanya nih kenapa seorang kemudian begitu dilarang di sini mereka melakukan perkawinan di luar negeri. Tapi kemudian sampai di sini bisa didaftarkan. Karena kita punya asas lex loci contractus. Jadi hukum di mana kontrak itu dilakukan maka menjadi terikat bagi para pihak. Betul. Jadi begitu dia misalkan ke negara X menikahnya di sana kan tidak ada dasar hukum agama menjadi dasar kesahan perkawinan, kesahan. Iya. Begitu sampai di Indonesia kan begitu sah, sampai ke Indonesia didaftarkan di kantor catatan sipil, selesai. Karena udah mengikat sejak awal kan? Karena tadi kita punya lex loci contractus. Atau misalkan salah satu pihak tidak keluar agamanya masing-masing. Tetapi dia tunduk pada hukum agama salah satu pihak. Iya. Karena apa? Begitu tunduk pada salah satu pihak, kemudian dari agama yang bersangkutan melalui dispensasi akhirnya boleh dinikahkan tanpa keluar dari agama yang masing-masing. Sertifikat pengesahan perkawinan dari agama yang bersangkutan tinggal dicatat di kantor catatan sipil. Baik Bunda, barangkali pertanyaan terakhir, apa sih harapan Bunda menyikapi tentang isu-isu pernikahan beda agama, atau bahkan ke depan akan muncul lagi isu-isu baru yang hampir serupa tapi tak sama. Ya. Gitu. Jadi harapan saya, maka sebagai orang Islam ya, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Karena kita sudah punya undang-undang, kemudian bahkan sudah dikuatkan dengan putusan MK, maka kita kembali kepada norma yang sudah ada. Karena pasti para founding father kita itu punya tujuan yang sangat mulia. Karena menjadikan agama menjadi dasar kesan sebuah perkawinan. Demikian menurut saya. Terima kasih. Siap Bunda. Ya, itulah diskusi kita pada kesempatan kali ini sama dengan Bunda Dokter kita yang memang konsen dalam hukum Islam ya tentunya ya. Kita doakan beliau semoga next time bisa kita undang lagi untuk berdiskusi kembali dalam Enpol Show. Dan yang paling penting kita doakan beliau semoga sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan ke depan semakin berjaya lagi. Amin. Dan bagi para teman-teman Enpol Show yang menyaksikan dimanapun berada, kalau ingin berkonsultasi atau minta pandangan-pandangan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah munakahat pernikahan, berkaitan dengan masalah hak waris, berkaitan dengan masalah wakaf, hibah dan lain seterusnya yang berkaitan dengan itu, hukum perdata Islam, bisa datang berkunjung main-main ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dari Bunda Dr. Arafah, gitu ya. Sekian kita berjumpa dalam Enpol Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.